yang maha perkasa, yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah, raja di atas para raja. Yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha melihat. Yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar. Yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha berilmu. Yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu. Yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun keagungan di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dan dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah menanamkan dalam hati kita yaitu ba'is. Apa itu ba'is? Ba'is sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ba'is adalah dorongan yang kuat, dorongan yang menggebu-gebu, yang mengguncangkan hati, yang menggelisahkan hati, yang mendorong sang pemilik hati untuk bersegera kembali kepada Allah, mendorong sang pemilik hati untuk kembali kepada Allah, dan mendorong sang pemilik hati untuk berpaling dari dunia, kehinaan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, berpaling dari yang dimana kebanyakan manusia mencarinya, kebanyakan manusia tertipu olehnya, kebanyakan manusia terlena karenanya, kebanyakan manusia terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dalalat, sayyiat, mukhalafat karenanya. Ba'is mendorong kalian untuk bersegera kembali kepada Allah dan berpaling dari kehinaan-kehinaan dunia, sehingga ba'is itulah yang mendorong langkahan kaki kalian dari rumah menuju ke majlis ilmu yang penuh dengan keberkahan ini. Saudara-saudara, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka hall yang mulia Al-Habib Salim Ibn Hamid Al-Kaf. Banyak sekali acara-acara hall di Banjarmasin, ada hall Basiri, ada hall Guru Zaini, kemudian di daerah Kalimantan Barat ada hall Syekh Sambas, ada hall Sultan Abdurrahman Al-Gadri, ada hall Al-Habib Hussein Al-Gadri, kemudian di Jakarta ada hall Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idlus Luar Batang, hall Habib Ali bin Abdurrahman Habsi Kuitang, hall Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, hall Habib Ali bin Hussein Al-Abbas, hall Habib Kuncung. Di Bogor ada hall Keramat Empang Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas. Di Jawa Tengah ada hall Haddad, ada hall Pekalongan, ada hall Habib Tempel di Jogja. Di Jawa Timur ada hall Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, ada hall Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, ada hall Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar Banyuwangi, ada hall Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf Pasuruan, ada hall Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, bahkan sampai di Singapura ada hall Al-Habib Nuh Al-Habsyi. Sering kita dengar acara hall. Apa itu hall? Saudara-saudara, hall itu secara bahasa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hall artinya adalah daya, yakni kekuatan, yakni upaya, daya. La haula wala, tidak ada daya upaya. Haul yang kedua maknanya sekitar atau sekeliling. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Haul yang ketiga maknanya 1 tahun. Setiap perputaran waktu 1 tahun itu namanya haul. Nah, adapun haul yang kita maksudkan pada malam hari ini adalah mengenang setiap tahunnya daripada seorang saleh, yaitu Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf. Di dalam acara haul dibacakan manaqib, dibacakan sejarah hidup, diceritakan bagaimana kisah hidup beliau, ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, karomahnya, sehingga kita yang duduk di majelis hall bisa mengambil iktibar, mengambil intifa, mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil ilmu, mengambil manfaat, mengambil pelajaran, mengambil kebaikan-kebaikan daripada sahibul hall,
sehingga kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai teladan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Loh terus Beb, apa dalilnya hol? Kan zaman sekarang ini banyak Wahabi, apalagi di Banjar ini mulai masuk Wahabi ini. Hol bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, ziarah bid'ah, habaib tak ada, Nabi gak punya keturunan. Nah, ini banyak ini. Saudara-saudara, kamu buka kitab Bughiyatul Mustarsyidin, itu kitab fatwa Habib Abdurrahman al-Masyhur, yakni fatwa minal ulama mutaakhirin, fatwa daripada ulama-ulama mutaakhirin. Di situ ada satu hadis yang dimana ini hadis derajatnya dhaif, tapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal. Hadis dhaif itu bisa dipakai dalam fadailul a'mal, dalam targhib, dalam tarhib, kecuali hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah. Tetapi untuk fadailul a'mal, untuk keutamaan-keutamaan beramal, untuk targhib, untuk tarhib, itu bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man warrakha mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang mukmin, membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidup Nabi, sirahnya Nabi, tarikhnya Nabi, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Az-Zahabi, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Ibn Kathir, kemudian Al-Imam Asy-Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau-beliau para muarrikhin membuat tarikhnya Nabi, membuat sirahnya Nabi berupa kitab, ataupun para ulama-ulama, para imam, para masyayikh, para habaib yang membuat sejarah Nabi tapi berupa gawafi, berupa gafiyah, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi maulid, yaitu Sayyid Ja'far Al-Barzanzi dengan maulid Barzanzinya, Al-Imam Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dengan maulid Dibanya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dengan maulid Simtud Durarnya, Al-Habib Umar bin Hafid dengan maulid Dia'ul Lami'nya, Al-Imam Busiri dengan qasidah dengan maulid Burdahnya. Beliau-beliau yang membuat sejarah hidup Nabi seakan-akan telah menghidupkan kembali Nabi Muhammad. Nah begitu juga para aulia. Al-Habib Muhammad bin Zain bin Smith, beliau membuat kitab Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqib Imam Al-Haddad. Beliau bikin kitab manaqibnya Imam Haddad seakan-akan beliau telah menghidupkan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Ada cucu-cucunya Habib Salim. Habib Salim salah satu cucunya bikin sirah, dia bikin manaqib. Al-Habib Salim bin Hamid Al-Kaf, beliau lahir di sini. Beliau guru beliau ini, ilmu beliau, amal beliau, ibadah beliau, wara beliau, khaufnya beliau seperti ini, akhlaknya beliau, adabnya beliau, keberaniannya beliau, mendidik murid-muridnya seperti ini, bagaimana beliau karomahnya. Orang yang bikin sejarah beliau berarti telah menghidupkan beliau, saudara-saudara. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam kitab musnadnya, yaitu kitab Al-Firdaus. Qala Rasul, zikrul anbiya minal ibadah, zikrus salihin minal kafarah. Ada lanjutannya lagi, zikrul maut, ada zikrul anbiya minal ibadah, zikrus salihin minal kafarah, zikrul maut minal sadaqah, zikrul kubur yuqarribukum minal jannah. Mengingat para nabi, mengenang para nabi, menceritakan para nabi, itu adalah ibadah. Zikrul salihin, mengingat orang-orang soleh, mengenang orang-orang soleh, menceritakan orang-orang soleh, itu adalah kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita, saudara-saudara. Mengenang orang soleh, mengingat orang soleh, itu kafarah, tebusan bagi dosa-dosa kita. Loh Beb, ngapain kita harus mengenang? Ini orang sudah wafat kok, ini orang sudah meninggal, mayatnya sudah terkubur, jasadnya nggak ada, udah meninggal, ngapain kok harus dikenang-kenang? Saudara-saudara, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, beliau bilang apa? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, kata beliau,
Kita sebagai manusia yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idalam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Kata Imam Ibn Mubarak apa? Kita ini manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung kepada sosok yang bisa membuat kita menangis, takut kepada Allah, ingat kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang dimana dengan kita ziarah, dengan kita berkunjung kepada sosok itu bisa menambahkan keimanan kita, menguatkan ketakwaan kita. Wa idalam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka carilah, pelajarilah, ambillah dari kisah mereka orang-orang yang sudah wafat. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu cahaya yang nyata, Al-Quran itu sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran berisi kisah para nabi dan para rasul yang telah wafat, walaupun hakikatnya hidup dalam kubur. Nabi dan rasul hidup dalam kubur, tapi beliau-beliau telah wafat. Tetapi kisah mereka menjadi pelajaran bagi nabi dan para sahabat pada masa lalu, dan menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup di masa yang akan datang. Padahal itu berisikan kisah orang-orang yang telah wafat. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith dalam kitabnya Jawami'ul Kalam, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bidzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bidzikrihim. Kaum-kaum masih hidup, orang-orang yang masih hidup, orangnya masih hidup, mereka masih berjalan di atas bumi, mereka masih bernafas, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa mematikan hati yang hidup. Padahal orangnya masih hidup, tapi menceritakan mereka bisa bikin mati. Sebaliknya, aqwamu amwatin, orang-orang yang telah wafat, orang-orang yang telah meninggal dunia, jasad mereka terkubur, jasad mereka hancur, nama mereka terpampang di batu nisan, mereka telah tiada, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati. Al-Habib Salim bin Hamid sudah wafat berapa tahun yang lalu, tetapi mengenang beliau, menceritakan kisah beliau bisa menghidupkan hati saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau adalah orang-orang saleh. Kenapa? Karena beliau minal ulama asfiya hukama, beliau orang-orang ahli hikmah, beliau para sufi, beliau orang-orang yang selalu menyebarkan kebaikan, yang tidak akan pernah mati ditelan zaman walaupun mereka telah meninggal dunia. Karena udah dikatakan famal hayat illa li ahlil ilmi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan itu hanya miliknya orang-orang alim. Al alim hayatuhu abada, orang alim itu hidupnya abadi selama-lamanya. Sebaliknya wamal mautu illa li ahlil jahli, tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang goblok. Saudara-saudara, dikatakan al-jahlu qabla mauti mautun li ahlih fa'adsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Jasad orang yang bodoh sebelum sebelum mati, sesungguhnya mereka telah mati. Jasad mereka belum dikubur, sesungguhnya jasad mereka telah terkubur. Ulama hidupnya selama-lamanya nggak akan pernah mati. Bukan berarti mereka nggak mati. Iya, mereka mati. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Diri mereka hancur, jasad mereka binasa, diri mereka mati, tetapi teladan mereka, ilmu mereka, akhlak mereka, adab mereka akan selalu abadi selama-lamanya di dalam hati. Ini para ulama, sebagaimana ibunda Nabi Muhammad. Ibunda Nabi ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni Al-Qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Sebelum beliau wafat, beliau bersyair. Apa syairnya? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fadzikri baq faqad taraktu khaira wa waladtu tuhra.
hayyin mayyit. Semua yang hidup pasti akan mati. Ayat Al-Quran sudah bilang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha. Segala sesuatu zat, wujud, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah. Yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati, semua pasti mati. Wa kullu jadidin bal. Segala sesuatu yang baru pasti akan usang. Pakaian barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Daun-daun yang hijau tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada saatnya dia menguning dan dia menjadi gugur, saudara-saudara. Semua yang baru pasti usang. Wa kullu kibarin yafna. Semua orang-orang tua itu hancur. Semua orang tua itu binasa. Ana mayyitatun. Aku nantinya mati. Aku nantinya jadi mayat. Fadzikri wa dzikri bak. Walaupun aku jadi mayat, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Mengenangku akan kekal. Kenapa? Faqad taraktu khairan. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Wa waladtu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Nabi Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi pasti akan mengenang ibunda Nabi Muhammad. Enggak bisa kamu cuma mengenang Nabi tapi enggak mengenang ibunda Nabi, tidak bisa. Tidak bisa. Setiap orang yang mengenang Nabi tidak bisa dilepaskan dari kenangan ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Cuma kurang ajarnya Wahabi begitu. Wahabi bilang bapak ibunya Nabi dalam neraka. Ini orang-orang goblok ini. Orang-orang nggak ngerti hadis. Ada satu hadis yang dimana di situ dikatakan Rasul berkata, Abi finnar, ayahku dalam neraka. Itu hadis ada dua riwayat. Pertama riwayat Hammad ibn Salamah, kedua riwayatnya Ma'mar. Ini dalam ilmu hadis ada namanya tarjih hadis. Tarjih hadis itu di antara dua hadis itu nanti dicari tahu mana yang paling rajih, mana yang paling kuat. Nah saudara-saudara, Hammad ibn Salamah menurut Al-Imam Suyuti, Al-Imam Qurtubi, sa'ahifduh, Hammad ibn Salamah itu apalannya buruk di masa tuanya, sehingga kalau ditarjih, kalau dibandingkan mana yang paling kuat, maka riwayat Ma'mar yang lebih kuat. Sedangkan riwayat Ma'mar tidak ada lafaz Nabi mengatakan ayahku dalam neraka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bapak ibunya Nabi, beliau berdua adalah ahlul fitrah. Ahlul fitrah itu siapa? Ahlul fitrah itu adalah orang yang hidup di masa kekosongan daripada Nabi, orang yang hidup di masa kekosongan daripada Rasul, yang dimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma kunnal mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum, suatu golongan, sehingga kami mengutus kepada kaum dan golongan tersebut seorang Rasul. Nah bapak ibunya Nabi hidup mereka di masa kekosongan para Nabi, kekosongan para Rasul, dan ajaran akidah yang mereka anut adalah ajaran dan akidah Ibrahim, millata Ibrahim hanifah muslimah wa ma kana minal musyrikin. Wahabi pakai kata-katanya Imam Hanafi. Loh, Imam Hanafi bilang kok dalam perkataannya, gaulnya Imam Hanafi. Apa gaulnya Imam Hanafi? Inna aban Nabi sallallahu alaihi wasallam mata kafiran wa Abu Talib mata alal kufri. Goblok. Ada satu huruf yang kamu hilangkan di situ. Huruf mim, mim nafi, mim yang berarti tidak, itu dihilangkan sama mereka. Harusnya inna aban Nabi ma mata, tidak mati dalam keadaan kafir, dihilangin manya jadi mati dalam keadaan kafir. Imam Hanafi inna aban Nabi ma mata alal kufri, ayah Nabi tidak mati dalam keadaan kafir. Sama Wahabi mimnya dihilangin, inna aban Nabi mata alal kufri.
padahal ada mata tidak mati dalam keadaan kafir. Saudara-saudara, jangankan bapaknya Nabi, jangankan ibunya Nabi, terlalu jauh membicarakan beliau. Malik ibn Sinan waktu perang kakinya Nabi pernah tertusuk anak panah. Malik ibn Sinan dia kecup, dia cabut itu anak panah, kemudian dia kecup, dia telan darahnya Nabi. Kata Nabi, muntahkan wahai Malik ibn Sinan. Apa kata beliau? Tidak ya Rasulullah, aku ingin darahmu bercampur dalam darahku. Apa kata Nabi? Haram jasadmu disentuh api neraka wahai Malik ibn Sinan. Abdullah ibn Zubair anaknya Zubair ibn Awwam, waktu Nabi habis hijamah, Nabi waktu habis bekam, Nabi bilang, ya Abdullah bin Zubair, buang ini darah bekamanku di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Dibawa sama Abdullah bin Zubair, dia lihat gak ada orang, dia minum darahnya Nabi. Habis dia minum, dia bilang, sudah aku buang ya Rasulullah. Di mana? Di tempat yang aman, gak bakal ada orang bisa lihat. Di mana? Di perutku ya Rasulullah. Kenapa ya Abdullah bin Zubair? Aku ingin darahmu bercampur dengan darahku ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwasanya Abdullah bin Zubair haram jasadnya disentuh oleh api neraka. Kemudian Sayyidina Ukasyah ketika Nabi pulang dari haji wada, Nabi Muhammad berkata kepada para sahabat, jikalau ada dari kalian yang aku pernah berbuat zalim, aku rela dikisos. Semua sahabat diam. Ukasyah angkat tangan, saya ya Rasulullah. Apa kesalahanku wahai Ukasyah? Ukasyah bilang, ya Rasulullah, dulu waktu perang, ketika engkau ingin merapatkan barisanku agak terlewat maju sedikit ke depan sehingga kau cambuk aku ya Rasulullah. Aku ingin membalas mencambukmu ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar berdiri, Ukasyah, aku sahabat paling dekat dengan Nabi, aku yang pertama kali mengimani ketika Nabi Isra Mi'raj. Jangan kamu kisos Nabi, kisos saya saja, cambuk saya saja. Sayyidina Umar berdiri, Ukasyah, aku penggal kepalamu, jangan kau kisos Rasulullah, kisos saya saja. Sayyidina Ali berdiri, Ukasyah, saya dari kecil bersama Nabi, saya sepupunya Nabi, saya mantunya Nabi, Nabi mengajarkan banyak ilmu kepada saya, kisos saya saja wahai Ukasyah. Nabi bilang, diam kalian semua. Wahai Bilal, ambil pecut, ambil cambuk yang biasa aku buat untuk merapatkan barisan. Pergi Bilal ke rumah. Assalamualaikum. Pintu rumah dibuka oleh Sayyidah Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Rasulullah memerintahkan untuk mengambil cambuk. Untuk apa wahai Bilal? Ukasyah pengen mengkisos Rasulullah. Apa kata Sayyidah Fatimah? Wahai Bilal, bilang kepada Ukasyah, aku putrinya Nabi, aku darah dagingnya Nabi. Kalau dia mau kisos, biar dia kisos aku saja, asal jangan dia kisos Rasulullah. Tetap diambil itu cambuk, dikasih kepada Ukasyah. Kata Rasulullah, ayo wahai Ukasyah, kisos aku. Kata Ukasyah, ya Rasulullah, dulu aku dalam keadaan tidak pakai baju, jadi kalau kamu aku cambuk pakai baju nggak adil ya Rasulullah. Buka bajumu ya Rasulullah. Sahabat makin marah. Rasulullah buka bajunya. Ketika dibuka bajunya Nabi, langsung Ukasyah peluk dan langsung dicium perutnya Nabi Muhammad. Ini hanya alasanku saja ya Rasulullah, agar aku bisa memeluk perutmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Kalau kalian pengen lihat penghuni sorga, lihatlah Sayyidina Ukasyah. Malik ibn Sinan, Abdullah bin Zubair meminum darah Nabi. Ukasyah bertempel dengan kulitnya Nabi, haram jasadnya masuk api neraka. Masa bapak ibunya Nabi yang di mana Nabi adalah darah dagingnya, masa bapak ibunya Nabi masuk dalam neraka? Saudara-saudara, ini nggak masuk akal ini. Kalau bapak ibunya Nabi masuk neraka, berarti api neraka tidak bisa memakan beliau berdua. Kalau api neraka tidak bisa memakan beliau berdua, apa gunanya neraka? Sedangkan Allah tidak akan menciptakan sesuatu yang tidak berguna dan sesuatu yang sia-sia. Nah, oleh karenanya ibunda Nabi, setiap orang yang mengenang Nabi akan mengenang ibunda Nabi. Begitu juga para ulama, begitu juga orang-orang soleh. Walaupun mereka telah wafat, tapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau wafat 100, 200, 300, 400, 100-an tahun yang lalu beliau wafat.
ratusan tahun yang lalu beliau wafat, tetapi demi Allah sampai detik ini, sampai hari kiamat, beliau akan selalu dikenang selama-lamanya. Tidak ada orang, gak usahlah di dunia, di Banjar saja, tidak ada orang dalam satu hari di Banjar ini yang tidak pernah menyebut nama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal beliau telah wafat ratusan tahun yang lalu, tetapi kenapa beliau hidup selama-lamanya? Hidup dalam apa? Hidup dalam ratib al-haddadnya, hidup dalam wirdul latifnya, hidup dalam nasuhiuddiniyahnya, hidup dalam risalatul muawanahnya, hidup dalam risalatul mudakarahnya, hidup dalam hikamnya, hidup dalam diwan haddadnya, hidup dalam adab sulukul muridnya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam ratib al-Attasnya. Habib Abdullah Idrus wafat ratusan tahun yang lalu, beliau hidup dalam ratib al-Idrusnya. Al-Imam Ghazali wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup di dalam apa? Dalam Ihya Ulumuddinnya, dalam Mukasyafatul Qulubnya, dalam Niyarul Ilmnya, dalam Bidayatul Hidayahnya. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai kiamat beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, hidup dalam Auradul Qadiriyahnya. Syekh Abil Hasan Asyadzili wafat ribuan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Auradul Syadziliyahnya, dalam Hizbul Baharnya, Hizbun Nasarnya. Beliau hidup dalam Mafakhirul Aliyahnya, beliau hidup di dalam Sirrul Jalil fi Khawasi Hasbunallah wa ni'mal wakilnya. Ini para ulama, ini para orang-orang soleh. Walaupun mereka wafat, walaupun mereka mati, walaupun mereka meninggal dunia, mereka akan selalu dikenang selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka meninggalkan kebaikan, meninggalkan nasihat, meninggalkan ilmu, meninggalkan manfaat, meninggalkan teladan bagi kita orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Oleh karenanya saudara-saudara, saya wasiatkan kepada seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam hari ini, jangan kamu jauh dari ulama, jangan kamu jauh dari orang-orang saleh. Ikuti beliau-beliau para ulama, ikuti beliau-beliau para habaib, para kiai, para asatid. Jangan engkau jauh dari beliau. Saudara-saudara, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau berkata, fasah fi mas'au wasyraf ma'algum mahum ala yahbaq rabbak mithla ma qad habahum. Kata Habib Ali apa? Ikuti para ulama, ikuti para aslafun saleh, ikuti para ulama-ulama salaf. Amal mereka, ibadah mereka, waraknya mereka, khaufnya mereka, kamu ikuti. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau? Kamu nggak bisa mengikuti sepenuhnya. Bisa kamu mengikuti amalannya Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf, umur 7 tahun, umur 7 tahun mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat salatnya. Muqaddam Tsani lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Muqaddam Tsani 33 tahun nggak tidur, tidak siang hari, tidak malam hari. Ditanya, ya Imam, kenapa kamu nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur? Melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, melihat ke atas arasnya Allah. Bisa kamu ikuti? Bisa kamu ikuti Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun sholat subuh pakai wudhu isya. Kamu sholat subuhnya pakai apa? Pakai wudhu duhur, kalau nggak duha, saudara-saudara. Para ulama, para aulia, para salaf sholat subuh pakai wudhu isya. Al-Habib Umar ibn Zain bin Smith, Al-Habib Umar bin Zain bin Smith 16 tahun tidak pernah menyandarkan punggungnya di satu benda apapun. 16 tahun nggak pernah menyandarkan punggungnya. Sekalipun tidur, tidurnya duduk. Bahar bin Smith cucunya tukang tidur, saudara-saudara. Terus kita orang habaib sekarang mau banggain datuk-datuk kita. Kamu sama kayak datuk kamu. Ajdadukum minal ulama wa antum minal juhala. Ente punya kakek ulama, entenya bodoh. Ajdadukum minas sholihin, ente punya kakek orang soleh. Wa antum minal fasikin wal fajirin wal munafikin, entenya fasik, entenya fajir, entenya munafik, entenya mabuk, entenya narkoba,
ente zina, ente pelacur. Kita tidak bisa ikuti sepenuhnya